Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Serverpod, podcastnya Lombok Barat yang kami banggakan. Bertemu kembali kita di Serverpod, podcastnya Lombok Barat, ringan dan berisi, yang selalu menghadirkan narasumber yang tentunya sangat berkompeten. Semoga pemirsa pada siang hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami banggakan, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan dan tentunya program yang sedang berjalan saat ini atau yang sedang dalam minggu-minggu ini, yaitu pelaksanaan PIN polio. Dan tentunya narasumber kita hari ini Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Arief Suryawirawan SPT APTM Mars ya Pak. Ya, selamat datang Pak Kadis di server podcast Lombok Barat, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Saya tahu Bapak sangat sibuk ya, dari pagi sampai sore nanti ini mungkin jadwalnya padat sekali ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali lagi sudah hadir di tempat kami. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak program kesehatan pada saat ini, berjalan lancar atau mungkin ada hal-hal yang halangan-halangan yang sangat berarti? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Arief Suryawirawan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih saya sudah diundang ke podcast yang luar biasa ini. Saya senang, saya merasa bangga ya bisa ikut di podcast yang luar biasa ini. Jadi terima kasih Mbak Ani. Kondisi kesehatan saat ini di Kabupaten Lombok Barat insya Allah semua dalam keadaan yang terkendali ya. Ada beberapa memang kegiatan kita saat ini yang memang lagi adalah PIN polio. Betul. Ya, PIN polio itu sendiri. Memang saat ini kita diminta oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan PIN polio mulai tanggal 23 kemarin sampai dengan 29 Juli. Itu yang tahap pertama, Mbak. Setelah itu seminggu kemudian akan ada sweeping bagi anak-anak kita yang belum bisa kita lakukan PIN polio di tahap pertama dari tanggal 23 sampai tanggal 29 ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Itu sangat memberikan informasi. Mungkin Bapak bisa jelaskan juga ke pemirsa kita, mungkin banyak yang tahu nih, banyak yang belum tahu juga apa sih yang sebenarnya melatar belakangi dilakukan PIN polio secara serentak nih Pak se-Indonesia. Bahkan mungkin jauh-jauh hari Bapak sudah memberikan informasi apa ya ke masyarakat, apa sih sebetulnya melatar belakangi kegiatan ini Pak? Ya baik Mbak, jadi saat ini memang Indonesia dalam keadaan kejadian luar biasa penyakit polio, karena ada beberapa daerah dilaporkan kasus polio, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, di Aceh sama di Papua. Untungnya kita nggak ada ya Pak ya? Alhamdulillah untuk NTB nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Nah berdasarkan itulah kemudian WHO melihat ada kemungkinan Indonesia ini akan menyebar kasus polionya, sehingga cepat dibuat KLB polio. Jangan sampai kita seperti beberapa negara yang belum bebas polio. Karena terakhir sebenarnya ditemukan di Indonesia kasus polio ini tahun 2014, Mbak. 2014 berarti 10 tahun terakhir, yang lalu ya Pak? 10 tahun yang lalu. Ya. Sekarang ada muncul lagi. Nah itu. Berarti karena itu Pak karena ya, itu ada lagi, baru dan jangan sampai kasus ini terus-terusan ada di Indonesia, sehingga pemerintah pusat kemudian menginstruksikan ke semua daerah di Indonesia untuk segera melakukan polio dari tanggal 23 Juli kemarin sampai tanggal 29 tahap pertama. Nanti polio ini ada 2 tahap Mbak. Yang tahap pertama itu tanggal 23 sampai 29 Juli. Terus kemudian selanjutnya seminggu ke depannya itu kita sweeping. Jadi mana anak-anak yang belum bisa di polio di tanggal 23 sampai 29, biasanya ada anak yang sakit atau alasan lainnya, nanti kita sweeping lagi di seminggu ke depan. Nah kemudian nanti di tanggal 6 Agustus akan kita adakan imunisasi lagi tahap kedua. 6 Agustus sampai tanggal berapa tuh Pak? 6 Agustus sampai tanggal 13 Agustus, selama seminggu. Ya, berarti 7 hari ya Pak. Putaran keduanya.
Oke. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Tadi itu sudah ada strategi berarti Pak ya, untuk misalnya yang tidak bisa kita sasar pada hari PIN mungkin dilakukan sweeping itu Pak. Ya, Nah itu betul, salah satu mungkin strategi nanti yang bisa dijelaskan kembali nanti Pak. Sebetulnya PIN polio ini atau pekan imunisasi nasional polio ini dilakukan untuk sasaran yang umur berapa sih Pak gitu? Jadi yang kita sasar saat ini adalah anak-anak di bawah 8 tahun Pak. Anak-anak di bawah 8 tahun ya, berarti 8 SD tahun. ya Pak SD, ya? SD kelas 1 ya? Kelas 1, ada juga sebagian SD kelas 2 Mbak. Sebagian, tidak semua, iya. tergantung umurnya. Baik. Itu sasaran Dari kita. SD, Jadi berarti SD ke bawah ya Pak? SD itu ke bawah, ya? sampai Oke. PAUD, Berarti TK, 0 tahun, 0 tahun juga 0 tahun ya. Target kita di Lombok Barat ini ada 111.826 sasaran Mbak. 118.826 anak. 826 Target anak kita. itu sudah sampai yang SD tadi Pak? Semua. Masya Allah, banyak banget ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Baik, tapi dari segi suku cadang vaksin sendiri tersedia? Semua Atau vaksin sudah disiapkan dari pemerintah sudah pusat, disiapkan Mbak. ya, Pak, Kita ya? tinggal Jadi kita pakai. nggak perlu khawatir Nggak perlu khawatir. bahwa misalkan ada tambahan-tambahan yang mungkin tidak tercatat gitu Pak, mungkin ada pindahan dari tempat yang lain, itu bisa sudah tercover ya, diantisipasi. Pak, ya? Baik. Ya. Nah ini Pak, sampai saat ini kan berarti sudah hari keberapa nih Pak? Hari ketiga, Hari ketiga. ya? Itu kira-kira capaian kita udah sampai di mana? Kita kan membuat pelaporan ini setiap hari, Mbak. Ya. Jadi untuk yang hari ini saya belum bisa sampaikan update karena masih dalam proses entry. Nah 2 hari kemarin itu sudah berkisar sekitar 43.000 capaian ini kita. 2 hari aja udah 2 hari 40% ya Pak ya? 43.000. Gimana 3 hari ke depan? Ya mudah-mudahan kita Kayaknya berharap. capek deh ya, capek Ya. targetnya dah. Karena memang strategi puskesmas berbeda-beda, Mbak. Ya. Nah, puskesmas kan sudah terbiasa melakukan imunisasi ini, cuman kemudian mereka strateginya berbeda-beda masing-masing puskesmas, dan memang saya bebaskan. Ya. Yang penting Bagaimana kreasinya dari puskesmas? ya bagaimana, yang penting targetnya tercapai. Kerjasama juga Ya. dengan dari desa ya Pak ya. Oh pasti itu, Mbak. Untuk pengerahan sasaran Pasti. ini kemarin kalau tidak salah ada juga yang dari PAUD ya Pak ya, tidak Iya. tercatat di Posyandu, tapi mungkin di PAUD juga Iya, ada. betul. Nah ini PAUD ini bekerja sama nggak sama kita di puskesmas Pak? Oh pasti kerjasama, Mbak. Iya. Kita kan untuk jadwal imunisasi ini masing-masing puskesmas sudah punya target harian. Satu hari biasanya di 20 titik, Mbak. Oh, satu hari Satu 20 hari titik 20 itu satu titik, puskesmas satu ya Pak? puskesmas. Masya Allah, banyak banget ya Pak. Itu yang dilakukan sama Yang teman puskesmas. dikejar, ya? Ya, jadi termasuk di PAUD, SD, sampai di yang ada posyandunya semua di. Tapi yang jelas semua posyandu semua tercover posyandu ya? tercover. Semua posyandu, Ya. kemudian PAUD itu kan kalau nggak salah sampai umur berapa tuh Pak? 6 tahun? 6 tahun lah sebelum Ya, SD 3, kan. 4, ya. Ya. Baru terus SD, ke Ya. SD juga semua SD ya disasar. Betul. Dan itu sudah tercover semua. Sudah tercover semua. Target secara nasional kita harus berapa tuh Pak? Baru Minimal bisa kita di Indonesia targetnya itu 95%. 95% anak ini mudah-mudahan tercapai 100% insya kita Allah. Pak ya. Amin. Karena kayaknya sudah 2 hari saja udah 40% ya, kayaknya sudah bisa Ya mudah-mudahan menggambarkannya. ya kan ini dukungan juga dari Pak Camat. Ya. Pak Camat yang saya temui di lapangan, Pak Kades, terus kemudian teman-teman TNI Polri itu sangat banyak membantu kita untuk bagaimana mengarahkan sasaran TNI ini. Polri berarti kalau di desa Babinsa, Babin Kamtibmas itu ya. luar biasa. Ini kita harus terima kasih juga nih buat para Oh iya. Babin Kamtibmas Luar ya, biasa, Babinsa luar yang ada biasa. di desa ya Pak ya, karena memang gerakan mereka sangat Betul. masif membantu Sangat kesehatan membantu, dan ya. program-program kesehatan juga banyak yang Ya, dibantu oleh mereka. sangat membantu. Ya. Terutama Pak Kepala Dusun ya Pak ya. Pak Kepala Dusun Perannya- semua perannya luar sangat, biasa. ya, Jadi kalau sangat luar kalau biasa. mulai dari camat, kepala desa, kepala dusun tidak bergerak, kami kesulitan, Pak. Betul. Kami kesulitan. Ini luar biasa memang. Karena untuk penggerakan Ya. massa itu diperlukan koordinasi, Betul. dan koordinasi memang tidak gampang ya Pak. Ya. Nah ini yang luar biasa nih dari Pak Kepala Dinas Kesehatan. Ini challenge-nya ya Pak ya, salah satu challenge-nya yaitu bagaimana mengkoordinasikan antara pihak lintas sektor ya Pak ya dengan Bapak sendiri di bidang kesehatan. Ini mungkin ada trik atau strategi khusus nih Pak terkait tantangan yang tadi itu. Bagaimana Bapak melakukan koordinasi nih dengan lintas sektor, dengan kecamatan gitu. Sebenarnya ada mungkin tips-tipsnya gitu, Pak. ini kami hanya menjalankan di bawah ini, Mbak.
kan ini sudah memang ada instruksi Menteri Dalam Negeri saat Zoom meeting di hari Senin biasanya saat TPID dan ini sudah 3 kali dibahas. Jadi kemudian kami di Lombok Barat, saya sudah melaporkan ke Pak Bupati jauh sebelumnya dan sudah saya sampaikan juga ke teman-teman Forkompimda untuk minta permaklumkan bahwa nanti akan kami minta bantuan teman-teman TNI Polri untuk pengerahan massa, dan juga kami sudah kumpulkan semua camat, TN dan Posramil dan Ramil dan Pak Kapolsek untuk sama-sama membicarakan masalah ini. Baik Pak, itu sangat membantu tentunya sangat kita membantu, pertemuan dengan Forkompimda, karena kan sepertinya kalau tongkat estafetnya dari komandannya itu ya langsung perintahkan gitu ya, bisa langsung jalan gitu. Nah, bagaimana dengan tokoh masyarakat atau mungkin tokoh agama nih Pak? Kita tahu mungkin kan ada pro kontra di bawah tentang imunisasi gitu. Gimana nih Pak challenge-nya? Ada trik-trik khusus nggak mendekatkan ke tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memang kontra dengan imunisasi ini? Ya, alhamdulillah sampai hari kedua kemarin Mbak tidak terlalu banyak ya. Ada 1-2 ada ya, tetapi pada sebagian besar itu mendukung karena memang sudah tahu apa manfaat dari imunisasi polio ini sendiri, seperti itu Mbak. Iya, mungkin nanti bisa dijelaskan juga nih Pak, apa sih sebenarnya kita mendapatkan imunisasi ini, apa manfaatnya gitu Pak, selain mungkin kita jadi nggak sakit polio atau mungkin tambah apa yang bisa kita peroleh gitu dari imunisasi ini. Ya. Jadi kalau kita jadi imunisasi polio, kemungkinan kita kena penyakit polio itu kecil. Itu kecil. Artinya paling tidak dengan kita di imunisasi polio sampai 95% itu nanti bisa memutus mata rantai penyebaran virus polio ini. Jadi jangan sampailah kita terkena penyakit ini Mbak, karena penyakit ini kan masuknya lewat mulut, makanan. Itu penularannya lewat mulut, makanan, udara ya, dan perilaku hidup yang bersih, seperti itu. Ya. Nah, ini saya pengen tahu juga sih Pak, seperti apa sih sebenarnya penyakit polio itu? Kayaknya kita ngomongin polio dari tadi kita belum jelasin nih ke teman-teman yang pemirsa ini, apa sih polio itu, penyakit kayak apa sih gitu polio itu? Ya, jadi penyakit polio itu penyakit yang disebabkan oleh virus polio, Mbak. Nah, penyakit ini dapat menyerang susunan saraf pusat di kita, di anak-anak, yang bisa mengakibatkan anak-anak kita menjadi lumpuh bahkan kematian. Yang perlu kita waspadai adalah bahwa polio ini tidak ada obatnya, Mbak. Sampai saat ini teknologi kita di dunia ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit polio, tetapi sangat mudah untuk dicegah. Cukup dengan diteteskan 2 tetes imunisasi polio, insya Allah anak-anak kita bisa menjadi sehat semua, Mbak. Berarti anak-anak ya sasarannya. Anak-anak sebagai besar sasaran. Kalau misalkan kita gitu mungkin sudah lewat ya Pak ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Tidak terserang gitu Tidak Pak. Mungkin kita terserangnya dengan flu ya. Seperti flu, itu ya. Betul. Jadi karena memang sangat sangat bahaya ya Pak, karena memang tidak ada obatnya tadi. Jadi dilaksanakan vaksinasi polio ya Pak ya. Sehingga kan kalau sudah terkena virus polio ini anak-anak bisa lumpuh, Mbak. Iya, betul. Anak-anak bisa lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Yang kita khawatirkan kan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tidak bisa produktif ke depannya, Mbak. Nama lainnya mungkin Pak, selain polio mungkin dikenal oleh masyarakat kita apa tuh Pak nama lain polio? Saya tahunya polio aja ya. Lumpuh layu mungkin lumpuh ya Pak. Layu. Zaman dulu kayaknya lumpuh layu namanya. Ya, tiba-tiba lemes tidak bisa berdiri gitu. Betul. Ya, itu mungkin pemirsa ya, kalau namanya polio itu berarti lumpuh layu, artinya tidak bisa bergerak sama sekali dan membutuhkan bantuan dari kita untuk bergerak. Kemudian nih Pak Kepala Dinas, tadi itu saya dengar Bapak menjelaskan bagaimana mencatat setiap harinya ya pelaporan ini. Ini kita mencatatnya pakai apa nih Pak? Pakai manual atau ada aplikasi? Ada aplikasi khusus sudah disiapkan dari pusat, namanya ASIK, Mbak.
aplikasi Indonesia ada Sehat. lagi ya namanya Asik. Banyak sekali aplikasi dan aplikasi ini. Aplikasi. Jadi aplikasi ini semua imunisasi tercatat di satu aplikasi ini, Mbak. Namanya Asik. Asik. Aplikasi apa tuh Pak namanya? Asik itu aplikasi kesehatan kalau salah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Ya, namanya singkatan kan. Ya, banyak Pak singkatan. Betul. Jadi dan ini Asik ini sudah terintegrasi dengan Satu Sehatnya Kementerian Kesehatan. Jadi mencatatnya semua di aplikasi. Kemudian nanti direkap ya oleh aplikasi tersebut bisa baru di-upload. Cuman mungkin verifikasinya ya. Verifikasi datanya dari atasan langsung. Jadi dalam setiap hari hasil dari vaksinasi atau imunisasi ini harus sudah selesai di tingkat kabupaten itu jam 2 siang ini, Mbak. Jam 2 siang. Agak dimajukan sama teman-teman provinsi ya jam 2 siang sehingga nanti jam 4 sore itu bisa ditarik oleh provinsi, Mbak. Untuk mengetahui berapa capaian provinsi NTB. Dan ini dilaporkan di mana tuh, Pak? Di laporan Asik itu, Mbak. Dan nanti setelah jam 4 sore baru ditarik oleh pemerintah pusat berapa capaian masing-masing provinsi di Indonesia. Artinya dengan demikian berarti kita bisa melihat langsung bisa kita lihat dashboardnya dari aplikasi Kementerian Kesehatan. Ya. Mungkin pemirsa bisa melihat nanti di sana di websitenya Kementerian Kesehatan, tentunya di Satu Sehat ya. Betul. Pak ya, data Satu Sehat tentang berapa capaian yang sudah dilaksanakan oleh Lombok Barat. Itu per kabupaten bisa ya Pak? Bisa per kabupaten. Jadi bisa dilihat sendiri berapa capaiannya sampai hari ini gitu. Dan itu dicatatnya tiap hari kan Pak? Tiap hari. Iya betul, tiap hari. Mungkin bisa jadi lebih dari 50% hari ini Pak ya. Mudah-mudahan. Harapan kita mudah-mudahan. Kemarin 42. Mudah-mudahan hari ini bisa 60. Kalau ini udah hari ketiga, mungkin bisa nambah-nambah ya. Karena kan tidak satu tempat ya Pak. Betul. Beda-beda. Dan satu puskesmas tadi ada 20 titik. Iya. Mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Tadi peran lintas sektor sudah ya Pak Kadis. Yang paling diharapkan oleh Pak Kadis ini apa sih dari peran kita di lintas sektor yang memang kita juga harus ikut andil dalam hal ini karena ini kan gerakan nasional ya Pak. Terus tadi kita udah diperintahin juga melalui Kemendagri. Ini peran kita tuh apa sih sebenarnya dari PIN ini gitu? Jadi kami berharap teman-teman di OPD juga mengambil peran di PIN ini sesuai tupoksinya masing-masing, Mbak. Kami juga berharap teman-teman Kominfo membantu kami untuk meng-up kegiatan ini dan lebih mendekat sehingga kegiatan ini lebih mendekatkan ke masyarakat menjadi lebih tahu, lebih paham apa itu PIN polio, apa dampaknya dan lain-lain sehingga ketika kita melaksanakan PIN polio tidak banyak adanya penolakan di masyarakat terkait PIN ini gitu. Demikian juga dengan teman-teman PMD, teman-teman dinas sosial melalui kader-kadernya di bawah ini sangat membantu juga untuk bagaimana kita mensukseskan pelaksanaan imunisasi polio ini, Mbak. Kalau peran desa sendiri bagaimana Pak sekarang terhadap PIN ini? PIN desa luar biasa, Mbak, perannya, Mbak. Mereka teman-teman Kades terutama yang saya lihat itu memang membantu pelaksanaan mensukseskan imunisasi polio ini, Mbak. Artinya ada operasionalkah yang dilaksanakan oleh desa, dibantu oleh desa seperti itu, Pak? Jadi pasti ada, Mbak. Pasti ada kan teman-teman desa berkoordinasi dengan puskesmas. Puskesmas sudah menyiapkan jadwal biasanya nanti teman-teman desa yang ketempatan jadwal sudah menyiapkan semuanya. Jadi kami nakes tinggal datang saja ke sana, Pak. Jadi semua jadi disiapkan sama di desa ya. Di jadi desa. Titiknya itu semua ada di desa. Di desa. Baik itu ada di desa, baik masa, itu gitu di ya. desa maupun di posyandunya maupun di sekolah-sekolah. Tapi kan satu desa itu. Baik, itu namanya pengarahan sasaran. Pengarahan sasarannya. Pengarahan sasaran betul. Sasaran yang dari bayi itu ya. Nah terus nih Pak Kadis, kalau misalkan ada anak yang sakit nih tadi pada putaran pertama, kemudian kita di sweeping juga masih sakit, ini gimana nih Pak? Pertanyaannya bagus, Mbak. Ya, kan kita tidak tahu dari 111.000 anak ini sehat semua kan? Ya, pada saat pelaksanaan PIN
pasti ada yang sakit nih ya. Betul. Kalau saat pelaksanaan tahap pertama tanggal 23 sampai tanggal 29 anak kita ini sakit, nanti kita tunggu di tahap sweeping, putaran kedua. Di tahap ada tahap sweeping dulu. Nanti kalau itu sweeping memang itu seminggu juga seminggu ya, Pak? juga. Tapi kalau juga si anak belum sembuh, saya minta semua kepala puskesmas mencatat anak ini beserta alamatnya. Nanti kapan dia sembuh, kita datang ke sana untuk PIN secara khusus ya. Nah, itu satu strategi yang menarik menurut saya, Pak, ya, karena memang kita harus menjaga mereka, menjamin mereka supaya dapat haknya. Ya, ini kan haknya anak ya, Pak, anak, ya, bukan kewajiban. Mbak. Jadi kewajiban Bapak memberikan PIN, tapi juga memberikan imunisasi, tapi menjadi hak anak. Kalau tidak sampai ke anaknya juga itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, bagaimana dengan yang penolakan tadi itu, Pak? Apakah kita biarkan dia saat penolakan, atau tetap kita in-depth interview atau mungkin pendekatan seperti itu, Pak? Saya sampai saat ini saya hanya minta datanya kira-kira di setiap titik itu di mana ada penolakan, berapa jumlahnya. Terus kemudian saya minta Pak Kapus, kepala puskesmas kami untuk berkoordinasi dengan pihak desa dan juga dengan teman-teman camat bagaimana pendekatan ke yang masih menolak itu, Mbak. Karena kalau kami yang melakukan pendekatan, bukan ilmu kami, Pak. Takutnya pada kabur semua. Iya, seperti itulah, Mbak. Ada cerita menarik nggak, Pak, saat kita Bapak monitoring ke Posyandu, mungkin ke SD, ada cerita-cerita menarik yang bisa di-sharing? Jadi cerita menariknya, saya hanya minta kepada semua nakes saat ini untuk yang akan melakukan imunisasi jangan menggunakan baju putih. Jangan menggunakan atribut kesehatan. Ini kan membuat anak-anak menjadi sakit. Terus kemudian berdasarkan pengalaman kemarin, saya minta setiap melakukan imunisasi coba ajak nyanyi dulu anak-anak ini, ya. Mengurangi rasa takutnya. Kemudian disuntik ya, Pak. Coba yang anak pertama yang akan diimunisasi ini cari yang berani dulu, ya. Cari yang berani dulu, kemudian dia testimoni ke depan teman-temannya bahwa ini enak gitu. Jadi yang lain itu udah tidak takut gitu. Karena saya pernah dengar cerita nih, Pak, sampai keringet dingin anak-anak SD takut keluar. Sangkanya Pak suntikan gitu. Ya, ada memang yang seperti itu. Mungkin karena sosialisasi kami yang kurang masif, Mbak, ya, sehingga tadi ada beberapa anak yang tidak sekolah, Mbak. Jadi dibawa orang tuanya pergi seperti itu karena takut, mungkin dikira disuntik gitu loh. Nah, tapi kan tetap kita data ini anak-anak kita ini, tetap kita akan melakukan pendekatan ke orang tuanya supaya paling tidak anaknya ini juga bisa kita lakukan imunisasi polio ini, Mbak. Betul. Jadi sasaran juga harus kita edukasi ya, Betul. Pak. Orang tuanya juga kita harus edukasi. Ini PIN ini sangat polio ini sangat penting untuk kesehatan anak-anak, dan juga memang tidak disuntik tapi diteteskan. Dua tetes. Nah, sebetulnya ini juga dilakukan setiap bulan ya, Pak, untuk anak yang untuk PIN ini kan sudah ada waktunya, Pak. Jadi yang tetes ini 4 kali, nanti yang suntik dia 2 kali. Baru dinyatakan dia polionya lengkap. Tapi khusus polio yang saat sendiri, ini yang KLB ini memang hanya dibuat khusus untuk mencegah KLB ini, Mbak. Di luar ini kalau anak-anak minta PIN polio yang ini tidak ada, karena hanya diproduksi untuk kegiatan ini saja. Berarti memang dipadatkan dan khusus untuk kegiatan PIN polio serentak ini mencegah untuk menjaga KLB, supaya tidak ada KLB. Nah, terakhir nih Pak Kadis, closing statement, artinya ada pesan-pesan nggak dari Pak Kadis sendiri terhadap mungkin ada yang harus disampaikan kepada masyarakat, mungkin ada juga pada lintas sektor. Closing statementnya Pak Kadis. Silakan Bapak Ibu bawa anaknya ke pos PIN terdekat untuk mendapatkan polio. Ini demi kebaikan anak-anak kita ke depan. Kita tidak ingin anak-anak kita terkena penyakit polio, karena kalau terkena penyakit polio ini tidak ada obatnya. Ya. Secara keilmuan itu tidak ada obatnya. Nah, saya juga berterima kasih kepada teman-teman camat, teman-teman kepala desa, teman-teman kades, dan teman-teman OPD semua yang banyak membantu kami di lapangan untuk mensukseskan kegiatan ini, terutama komitmen dari Pak Bupati kita,
mulai dari hari pertama PIN itu terus memantau perkembangan PIN, dan juga saya sangat bangga dan terharu dengan teman-teman nakes yang terus turun berjibaku bagaimana supaya target kita untuk pencapaian PIN imunisasi 90% ini bisa tercapai. Jadi saya salut, saya bangga, dan saya merasakan mereka kerja yang sangat luar biasa. Mungkin terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kadis Kesehatan Pak Arief Suryawirawan, Ya, APT MPH. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih informasinya Pak Kadis dan permisa. Itu tadi kita bincang-bincang dengan Pak Kadis Kesehatan kita di Kadis Kesehatan Lombok Barat kita, dan mungkin ada hal-hal yang penting menarik dan untuk masyarakat kita harus datang ya, bahwa sasarannya paling tidak tanggal 23 sampai tanggal 29 masih ditunggu ya Pak, sesuai jadwalnya, atau nanti pada tanggal 6 sampai tanggal 13 Agustus. Nah, kesempatan yang besar ini untuk anak-anak yang mungkin yang belum sempat datang pada ke Pospin, kami mohon kiranya berkenan membawa anak-anaknya segera ke Pospin terdekat. Kalau memang masih ada di luar daerah, nanti mungkin bisa datang pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan, atau melapor kepada puskesmas terdekat untuk dicatat ya. Misalkan tadi di luar tanggal itu bisa melapor ke puskesmas ya Pak? Lapor aja ke puskesmas. Ya, nanti bisa diperoleh di puskesmas. Ini menjaga supaya mereka mendapatkan hak. Baik Pak Kadis, terima kasih sekali lagi. Terakhir, cari ikan di Pantai Cemara Pak. Coba ke sana pakai motor Vario katanya. Mari semua jajaran instansi kerjasama, kita kerjasama sukseskan PIN polio. Terima kasih. Saya Anwar Yunisi untuk podcast server Lombok Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.